Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dalam mata kuliah Teori dan Pendekatan dalam Kajian Tafsir Lisan, di mana video ini untuk memenuhi ujian tengah semester oleh dosen pengampu Ustadz Abdullah Dardum yang beranggotakan 3 orang, yang mana saya sendiri, Frida Ainia Salsabila, dan 2 anggota lainnya, yakni Hamid Abdul Majid Han dan Nur Akmal Maula. Kami di sini akan membahas sedikit tentang teori kelisanan yang diusung oleh Walter Jiong. Untuk lebih lengkapnya, kita akan mulai pada biografi beliau yang akan disampaikan oleh rekan saya, Saudari Nur Akmal Maula. Biografi dari Walter Jiong. Beliau lahir pada 30 November 1912 di Kansas City, Missouri. Beliau lahir dari seorang ayah Protestan dan ibu Katolik Roma, dan beliau dibesarkan menjadi seorang Katolik Roma. Adapun karya-karya besar beliau diantaranya yaitu Ramus, Metode, dan Pembusukan Dialog pada tahun 1958. Kemudian The Princess of the World, Some Prolegomena for Cultural and Religious History pada tahun 1967. Kemudian Fighting for Life, Contest, Sexuality and Consciousness pada tahun 1981. Dan yang terakhir yang paling dikenal luas yaitu Orality and Literally, The Technologizing of the World pada tahun 1982. Nah, untuk selanjutnya yakni tentang ciri-ciri ungkapan dan kelisanan yang digunakan oleh Walter Jiong. Itu ada 9 macam. Yang pertama yakni aditif alih-alih subordinatif. Aditif sendiri merupakan kata atau yang berkaitan yang dihasilkan dari sebuah penambahan. Sedangkan subordinatif adalah suatu konjungsi yang menghubungkan 2 klausa atau lebih, seperti kata jika, agar, sampai, dan lain sebagainya. Struktur lisan kerap kali mengandalkan pragmatika atau kenyamanan pembicara. Dalam sebuah penyampaian, struktur tulisan cenderung lebih memperhatikan aturan dalam membuat kalimat. Namun, ketika kalimat itu disampaikan dalam bentuk lisan, maka struktur yang dibangun oleh budaya lisan senantiasa berdasarkan kehendak orang yang berbicara tersebut. Yang kedua yakni agregatif alih-alih analitis atau pengumpulan alih-alih penjabaran. Unsur-unsur ungkapan dan pemikiran berbasis lisan itu cenderung bukan berupa satuan sederhana, melainkan sekumpulan satuan. Seperti istilah-istilah, frasa-frasa, ataupun klausa-klausa paralel, dan antitesis atau epitet. Seperti contoh dalam sebuah percakapan formal, itu masyarakat lisan lebih memilih menggunakan kalimat prajurit yang gagah berani daripada kata prajurit saja. Ataupun dengan kalimat putri yang cantik daripada dengan kata putri saja, ataupun dengan kata pohon yang kokoh daripada dengan kata pohon saja. Yang nomor 3 yakni berlebih-lebihan atau panjang lebar. Dalam wacana lisan, hal tersebut dilakukan sebab berfungsi untuk agar pembicara maupun pendengar itu tetap fokus dengan apa yang sedang dibahas. Jadi keberlebihan dan pengulangan atas apa yang baru saja diucapkan itu untuk memastikan pembicara maupun pendengar tetap berada pada jalurnya. Nah, selanjutnya untuk yang nomor 4, konservatif atau tradisional. Dalam budaya lisan primer, pengetahuan terkonsep yang tidak diulangi keras-keras akan lenyap dalam waktu singkat.
Masyarakat lisan harus mencurahkan banyak energi untuk mengucapkan berulang kali apa yang telah dipelajari dengan selama berabad-abad. Kebutuhan ini menciptakan pola pikir yang sangat tradisional atau konservatif yang menghalangi eksperimentasi intelektual dengan alasan yang kuat. Yang kelima, ciri kelisanannya atau ungkapannya yakni dekat dengan kehidupan manusia sehari-hari. Budaya lisan tidak seperti tulisan yang mempunyai analitis rumit untuk menyusun pengetahuan secara berjarak dari pengalaman nyata. Jadi budaya lisan itu harus mengkonsep dan menverbalkan seluruh pengetahuan mereka dengan rujukan yang dekat dengan kehidupan manusia sehari-hari, dekat dengan yang pendengar. Jadi untuk membaurukan dunia objektif dengan interaksi manusia yang lebih akrab dan langsung. Yang keenam, bernada agonistik atau menyerang. Banyak budaya lisan yang memberi kesan pada diri orang-orang yang melek aksara sebagai sangat agresif dalam penampilan verbal dan bahkan dalam gaya hidup mereka. Dengan terus melekatkan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari manusia, kelisanan meletakkan pengetahuan di dalam konteks pergulatan. Pepatah dan riddle atau teka-teki tidak digunakan hanya untuk menyimpan pengetahuan, melainkan juga untuk mengajak yang lain melakukan pertarungan intelektual dan verbal. Pengucapan sebuah pepatah atau teka-teki menantang pendengar untuk mengunggulinya dengan pepatah atau teka-teki yang lebih mengena atau yang berlawanan. Yang nomor 7 yakni empatis dan partisipatif. Bagi sebuah budaya lisan, mempelajari atau mengetahui berarti mencapai identifikasi komunal yang akrab dan empatik dengan yang diketahui. Dengan kata lain, yakni lebih menghayatinya. Untuk selanjutnya, yang nomor 8, yakni homeostasis atau mengendalikan. Adalah berbeda dengan masyarakat yang melek aksara. Masyarakat lisan ini berciri homeostasis, yakni masyarakat lisan yang mempertahankan kondisi equilibrium, keadaan sepadan atau normal, atau homeostasis, yakni dengan melepas ingatan-ingatan yang tak lagi memiliki relevansi atau kaitan yang berkaitan dengan masa kini. Dan yang terakhir, nomor 9, yakni bergantung situasi alih-alih abstrak. Budaya lisan ini cenderung menggunakan konsep dalam kerangka acuan yang sesuai dengan situasi dan pelaksanaannya yang sangat minim keabstrakannya. Dalam artiannya bahwasannya konsep-konsep tersebut tetap dekat dengan kehidupan nyata manusia. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang apa saja ciri-ciri ungkapan dan kelisanan yang diusung oleh Walter Jeong. Untuk lebih lengkapnya, untuk lebih jelasnya, kita akan masuk pada contoh penerapannya yang akan disampaikan oleh rekan saya, Hamid Abdul Majid Han. Baik, setelah kita mengetahui tentang teori-teorinya Walter Jeong tentang kelisanan seperti alih aditif, alih-alih subordinatif, agregatif, alih-alih analitis, yang ketiga berlebih-lebihan atau panjang lebar, yang keempat konservatif atau tradisional, dan lain sebagainya, yang ada 9 itu, kita di sini berlanjut ke contoh penerapannya, yaitu pada video YouTube dari Gus Baha dan Ustadz Abdul Somad. Oke, kita langsung ke video pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Meneruskan konstruksi ayat ya. Misalnya begini, Anda jangan langsung menyalahkan Nabi Adam. Saya ini sering kampanye untuk membela Nabi Adam, karena banyak kiai yang cerita Nabi Adam itu salah melulu. Nanti kan kita di surga kan nggak perlu ngajukan kredit, nggak perlu punya istri cantik yang minta ke mall, karena kelebihan bidadari itu cantik, tidak minta belanja. Di video tersebut, Gus Baha akan menjelaskan tentang kisah Nabi Adam dan iblis yang dikeluarkan dari surga. Dalam penjelasannya, beliau menggunakan bahasa Indonesia, tidak seperti biasanya yang lebih banyak menggunakan bahasa Jawa. Nah, ini menunjukkan bahwa dalam berceramah beliau
tergantung situasi dan kondisi. Kalau memungkinkan untuk berbahasa Jawa ya pakai bahasa Jawa, kalau tidak ya tidak, seperti di video ini. Nah, kemudian di sini dalam menjelaskan kisah-kisahnya, dalam menjelaskan kisah-kisah Nabi Adam dan iblis, Gus Baha dalam menjelaskannya tidak terstruktur. Penjelasannya tidak terstruktur seperti ketika penjelasan dalam bentuk tulisan atau dalam kata lain aditif. Nah, itu video pertama. Oke, lanjut pada video kedua. Tapi Nabi iblis nggak disangoni, karena memang dia penipu betul. Udah gitu akting pura-pura nangis, pura-pura ini itu, jadi bener-bener penipu ulung. Makanya sekarang pun kalau penipu itu memang harus sopan, harus nangis. Itu cara untuk karena sanatnya penipuan memang begitu, sanat awalnya memang begitu, pura-pura nangis terus pura-pura itu. Di video kedua ini kami menemukan dua aspek kebahasaan, aspek kelisanan dari Walter Jeong, yaitu aspek berlebih-lebihan dan konservatif. Nah, di video ini dalam menjelaskan proses turunnya Nabi Adam dan iblis ke bumi, itu beliau menjelaskannya secara panjang lebar dan berlebih-lebihan. Yang kedua, dalam menjelaskan ini beliau banyak mengatakan kata sanad. Kata sanad sendiri itu merupakan kata yang konservatif atau kata turun-temurun, kata tradisional yang lumrah di kalangan pesantren. Nah, itu yang kedua. Nah, berlanjut pada video yang ketiga. Maka kita yang dari Indonesia untuk saat ini, wahai para pelajar, wahai para santri, belajar yang betul, jadi polisi, jadi tentara, jadi pengacara, jadi orang kaya, tolong Palestina. Di video ketiga ini kami mengambil sampel dari contoh ceramahnya Ustaz Abdul Somad. Nah, di situ nada yang digunakan Ustaz Abdul Somad itu nadanya keras, tinggi dan tegas. Kemudian di situ ada kata-kata perintah, suruhan dan paksaan untuk pelajar, untuk anak-anak Indonesia untuk membela Palestina. Nah, itu di teori kelisanan Walter Jeong disebut dengan agnostik. Nah, kemudian berlanjut pada video yang keempat. Handphonenya masih ada baterainya, masih ada senternya. Coba hidupkan. Kalau tak hidup, campakkan. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Dalam video keempat atau video terakhir ini kami menemukan dua aspek kelisanan dari Walter Jeong yang digunakan oleh UAS, yaitu aspek empatis dan aspek dekat dengan kehidupan manusia sehari-hari. Nah, di sini Ustaz Abdul Somad mengajak para penonton, para hadirin untuk membaca sholawat bersama-sama. Nah, itu kan sudah empatis, partisipatif dan juga dekat dengan kehidupan sehari-hari, yaitu membaca sholawat bersama. Mungkin itu saja contoh penerapan dari teori Walter Jeong dari dua video YouTube dari Gus Baha dan Ustaz Abdul Somad. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.